lebah madu Al-Husna ada di Dusun Bandung, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Kita akan belajar bertanya-tanya tentang bagaimana cara budidaya lebah. Kebetulan sekali ketika kita datang di sini ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja madu ataupun belajar tentang budidaya lebah. Yuk main tebak-tebakan. Ini rumah apa coba? Rumahnya lucu sekali kan? Lihat nih. Inilah pemilik rumahnya. Inilah pemilik rumahnya. Nah, mereka itulah pemilik rumah ini. Hebat toh? Ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang lebah, memelihara lebah. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Ali bagaimana cara merawat lebah. Nah, nanti kita akan bercerita yang lebih banyak lagi tentang itu. Baik, mari kita sekarang bertemu dengan Bapak Ali Maksun untuk belajar beternak lebah. Silakan Pak Ali yang mau lebah dulu ya, jenis lebah itu banyak ya. Ada lebah Apis cerana, Apis mellifera, Apis dorsata, Trigona. Trigona itu juga banyak, ada Trigona levi, ada Trigona sarawakensis, ada Trigona graceri, ada Trigona hitama, ada Trigona thoracea. Banyak sekali macamnya, tapi yang bisa dibudidaya itu Apis cerana bisa, Apis mellifera bisa. Kalau Apis dorsata ini masih agak sulit. Terus kalau Trigona kebetulan juga lebah ramah lingkungan, jadi bisa untuk dibudidayakan. Nah, ini contoh lebah yang jenis Apis yang Trigona hitama ya. Ini pintunya, pintu masuknya ya. Itu yang bikin lebahnya sendiri. Ini lebah sendiri. Ini sudah kita budidaya. Bagaimana bisa memisahkan antara madunya sama telurnya, kita pisahkan. Jadi untuk memanennya itu lebih mudah. Nah, ini kita lihat. Ya, ini nah ini ada kantong yang sudah ditutup, ada kantong yang masih terbuka gitu ya. Contoh ini ya, ini kantong yang sudah tertutup, artinya ini madunya sudah full, penuh. Nah, ini kalau yang masih terbuka kayak gini, madunya masih proses untuk diisi dan untuk buat kantong rumahnya itu, kantong madunya itu. Ini sudah rata-rata tiap bulan 1 liter 1 kilo sudah dapat ini bulanannya. Ya, kalau jenis lebah yang Trigona, yang Trigona levi itu cara manennya dengan diperas. Kalau Trigona hitama ini cara manennya pakai pipet sedotan itu atau alat itu mesin untuk penyedot madu sudah ada. Jadi tanpa merusak rumah lebah, jadi panennya nanti bisa lebih cepat. Bedanya dengan lebah-lebah yang Trigona levi, Trigona sarawakensis, Trigona graceri itu kecil-kecil, jadi panennya diperas. Kalau ini panennya bisa disedot pakai mesin atau pakai pipet ya. Ya, sangat mudah. Terus jadi dia apa istilahnya nggak harus butuh tempat yang terlalu besar ya? Enggak. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit bisa, akan tetapi itu kita harus menyediakan tanaman-tanaman yang
atau vegetasi Taman-taman biar penduduk. lebah itu nyaman. Oh begitu. Ya, contohnya misalnya vegetasinya kayak gini ya. Ini ada santos. Kalau nggak hujan ini sebenarnya madunya lebahnya banyak ini. Nah, ini Tanaman kan santos. habis hujan. Ya, ini santos lemon ini warna kuning. Nanti kita coba yang lain enggak apa-apa, nanti kelihatan lebah-lebahnya. Ini tanaman dari mana ini, Mas? Ya, ini baru pengembangan ini di Indonesia juga. Oh, mudah sekali dengan sistem stek, potong terus nanti tancapin, disungkup itu cepat sekali. Gitu ya. Nanti di belakang itu saya juga baru mengembangkan santosnya, juga tanaman-tanaman vegetasi yang lain. Nabil, kasih santos yang dikuning. Ini santos ya, ini lebahnya ada lebah. Yang ini kecil ini Sarawakensis, ini Itama, ini Lepi. Nah, ini baru bawa di kanan kirinya ini serbuk sari bunga ini kecil. Ini kalau yang warnanya semua putih-putih ini Sarawakensis. Iya, yang kecil itu. Ya gini kalau nggak hujan lebih rame lagi karena nektarnya itu luar biasa. Berarti kudu nyiapke istilahnya makanan pendukungnya harus siapin dulu, baru gabungkan. Ini lebah jenis Trigona Itama ya ini ya. Ini koloninya bagus, super nih. Pintu masuknya, madunya nanti di atas dalam sini madunya. Enggak, ini gigit ini. Madunya dalam sini. Ini belum lama ini baru sekitar 10 hari yang toppingannya ini. Jadi madu belum, tapi udah ada kantong madu, sudah sebagian udah ada yang isi. Baru ini sudah ada kantong madunya. Ini termasuk cepat ini, baru berapa hari aja Itu harus pokoknya banyak pohon penghasil resin juga. Iya. Kalau pohon penghasil resin udah ada banyak juga, mangga banyak. Iya. Pohon mangga sama nangka ya kan. Lebah tak ini tuh. Iya. Oh itu di ujung itu. Air mata pengantin. Sama bidara. Bidara juga ini. Itu lihat itu. Iya. Wah. Jadi pokoknya persediaan bunganya benar-benar melimpah ya. Iya. Oh, warnanya pink-pink itu. Dia kena hujan pun tidak hilang nektarnya. Oh. Kan dia menghadap ke bawah. Iya. Nanti lebah itu meskipun hujan masih dombea causi. Ini juga Nektar. ini untuk resinnya. Untuk resinnya ya. Karat kebu. Orana lubis. Wah, ini sebenarnya di perbuahannya sudah banyak sekali nih. Ini apa ini? Orana lubis. Oh, Corana lubis. Wah, bunganya itu juga disenangi lebah juga. Untuk madunya itu cepat. Ibu kalau mau lihat ini yang bidara ini, ini bidara, punya bidara ya. Juga penghasil nektar, penghasil polen juga. Oh, berarti lebih urip kewe. Ya. Nah, kalau ini legundi. Apa yang ini? Legundi. Legundi. Ya, ini juga selain tanaman obat juga penghasil nektar juga, penghasil madu.
Kalau agak pagi Legundi. Melati Belanda Bu, itu juga bagus, menghasil nektar juga itu. Melati Belanda. Sebenarnya udah banyak yang berbunga kemarin itu. Melati Belanda udah tak stagi juga meskipun kecil. Kayak Mata lada. nggak tahu apa ini, saya nggak hafal. Air mata pengantin ini. Wah ini kalau mau lihat sini rame ini bunganya. Sini. Kayaknya mau. Ini. Jadi yang penting di sekelilingnya itu banyak bunga, Banyak nggak bunga. masalah ya. Nah ini ada apis serana Bu. Oh iya, Ini lebih apis serana. ya. Sebenarnya kalau ini apis serana biasanya pagi. Itu kayak yang tawon gula itu ya. Iya, tahun yang di dalam. Ini apis serana itu. Ya. Bukan, kalau ini yang kotaknya agak besar. Ini lebahnya nyengat kalau itu. Ini bunga santos, bunga dombea, bunga air mata pengantin. Vegetasinya aja. Ini berapa ya? 4.000 ya. Sama depan tadi. Kita coba dekat AMP Bu. Itu AMP itu air mata pengantin ya. Iya. Bunga yang tidak pernah putus. Ini bunga AMP ini. Lebah-lebahnya pada ngisep ini. Anti hujan nanti dijamin tersedia terus bunganya. Iya. Dia berbunga terus ini. Tidak putus perasaan saya. Nanti bisa kayak gini. Malah bisa di Ya. atasnya gitu ya. Misalnya. Ya. Buat bola atau buat rumah. Nah, nanti di bawahnya kasih lebah ya, itu asik banget. Iya ya, jadi Kalau gini nanti tidak artinya nggak bentuk. Pokoknya dulu tapi depan TV. Harus ada pegangannya karena merambat ya. Ya kalau sudah merambat nanti tinggal pokoknya kita tata. Tinggal bentuk apa? Dibentuk kayak apa itu bisa. Ini akasia, ini kaliandra. Kaliandra. Kaliandra Iya. pagoda yang ini. Ini yang diambil juga getahnya Mas. Nanti dia kalau pagi itu Bu, keluar cairan-cairan gitu, nah itu nektar itu. Oh. Manis. Kalau ini bunganya, kalau ini diambil. Jadi akasia itu penghasil nektar. Penghasil nektar. Itu kalau pagi, kalau nggak hujan asik. Nah, sama polennya. Kelinju. Ya. Iya. Pohon nangka itu resinnya. Resin. Pohon nangka, pohon mangga itu resinnya. Resin. Nyamplung, Nyamplung. terus karet kebu, yang getah-getahnya itu diambil resinnya. Muncul ratu baru. Itu ratu baru, iya. Ya. Jadi pecah kalau Kemarin ini contoh ini dapat ini. Ya. Kemarin juga sebenarnya bawah juga diisi. Makanya kalau kita budidaya itu nanti kita kasih kotak jebakan buat ya, nanti dikondisikan biar dia seneng. Nanti dikasih dalamnya kasih rumah propolisnya, rumah bekas-bekas rumahnya nanti.
Nah, nanti dia kalau ada pecah koloni muncul ratu baru, dia akan mencari tempat. Itu makanya di atas juga tak kasih itu juga sama. Nah, awal misalnya contoh ini beli misalnya yang lock ori, ini masih alam. Ini lock ori masih alam ya. Nanti kita potong pas kena telurnya itu di bawahnya sedikit. Nah, nanti dipasangi topping. Nah, nanti bekas tempat spot-spot madunya yang rasinya itu nanti sebagian dinaikkan atas. Nanti nah kalau misalnya mau dimasukkan kayak di rumah-rumah yang lucu-lucu itu nanti dibelah. Diambil lebahnya dimasukkan sana telur-telurnya. Oke. Ini lebahnya lagi banyak-banyaknya ini pada berkerumun di sini. Mengerumuni rumah-rumah lucu ini kayak rumah mode di Sulawesi atau di Dayak ini ya. Sulawesi ini kayaknya. Terowongan sendiri, pokoknya. Ini kebetulan ada satu rumah yang dikeroyok semut, jadi sama masnya rumah itu diamankan dengan kapur ajaib. Ini dioles dengan kapur ajaib di sekelilingnya dalam rangka mengamankan. Betul-betul harus telaten ini ya. Ini juga rame nih ya, dihinggapi. Ini santos merah itu lebih lama dibandingkan yang kuning. Itu nektarnya sebenarnya lebih lama ini, tapi melimpah yang kuning nektarnya. Tapi ini lama untuk namanya? Layunya itu lama. Ini ada aturan-aturannya untuk di kandang lebah. Cerana ya. Ini harus halus karena ini lebahnya kalau terganggu menyengat. Kebetulan madunya sudah full, jadi lengket. Oh iya. Coba kita colek madunya. Iya. Ini rata-rata kalau bagus ini 1,5 bulan, 3 bulan setengah itu bisa 5 kilo sampai 10 kilo dapat satu kotaknya. Rata-rata persisir itu bisa 1 kilo madu sarang. Iya. Lihat ya nanti ini kalau pagi ya benernya rame ini. Ini kalau pas pulang nanti bawa kanan kiri kayak kuning itu bivolen. Tadi ada bersih. Kalau tadi pagi rame. Kelihatan lebah kerja cari yang ini. Iya ada itu tadi kuning. Ya. Dulu masalahnya dulu 100 lebih, cuma ada yang ngambil beli gitu. Jadi produksi dalam sebulannya tinggal ngalikan aja, satu kotak udah 5
kilo lebih, tinggal dikalikan dengan 100 kotak itu udah berapa? Tutupin. Tutupin. Mati. Nggih. Habis cerana. Benih Apis mellifera itu lebih cepat. Kalau itu lebih jinak. Yang mana yang lebih? Apis mellifera lebih jinak, tapi lebih besar lebahnya. Kalau ini Apis cerana kan Vespa. Predator. Dia makan itu. Kalau udah dapat, udah pergi. Kalau dapat, udah pergi. Lihat satu dia. Iya. Hasil madu atau hasil Madu sarang. Madu sarang. Iya. Sebenarnya yang dimaksud madu sarang itu gimana, Mas? Madu yang masih di sarang kan belum diperas. Nanti kalau dari 10 kilo madu sarang Iya. itu bisa menjadi berapa kilo Madu murni. Tapi saya belum tergantung ini sepenuh sisirannya itu full madunya juga itu pengaruh juga. Tapi rata-rata misalnya 10 ya 6 kilo, 6 kilo setengah gampang. 60% lebih. Iya. Iya. Kisaran itu. Ada pecah koloni. Oh, harus tersedia jebakan Iya. untuk kalau terjadi pecah koloni dia punya rumah baru. Iya. Jadi nggak pergi gitu loh. Nggak pergi. Ya, tapi tetap ada nggak pergi tetap tapi minimal kita ya menyediakan. Yang jelas lebah itu akan mencari tempat yang nyaman. Terus biasanya nanti kalau jenis kotak-kotakan jebakan ini dikasih ya contoh misalnya kayak gini. Ini bekas kayak gini itu lebih cepat ditempati daripada gini masih baru. Iya. Karena lebah itu dia penciumannya itu udah ini artinya sudah terkondisikan. Meskipun satu kotak dikasih satu tidak apa-apa satu. Daripada nggak dikasih dia lebih cepat ya. Nah biasanya kalau orang yang nyari di liar, kalau misalnya dikata di sana itu ada nggak sampai 3 bulan biasanya nanti ada lagi. Iya, balik lagi ya. Ada lagi meskipun sudah kita ambil. Iya. Soalnya nanti ada pecah koloni yang lain dia akan masuk tempat situ. Tempat yang tadinya. Ini ternyata rumah-rumah lebah yang istimewa lah di sini. Lebah dia punya rumah yang semacam ini dipelihara dengan baik sehingga mereka juga menghasilkan yang baik. Inilah rumah-rumah mereka. Kita bisa lihat di mana mereka membuat jalan sendiri, pintu sendiri untuk menuju rumah mereka. Selain ada yang di depan yang cantik-cantik, ternyata mereka juga berumah yang sangat-sangat sederhana. Tapi mereka punya rumah sendiri loh ini. Ini mereka bikin rumah dari bekas pohon. Mereka bikin rumah sendiri dan lebah ini ternyata tidak nyengat tapi gigit. Keren nggak? Ini sekedar rumah-rumah lebah loh. Kebetulan sekali ketika kita datang di sini ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja madu ataupun belajar tentang budidaya lebah. Kali ini kita menuju budidaya lebah madu Al-Husna, ada di Dusun Bandung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Kita akan belajar bertanya-tanya tentang bagaimana cara budidaya lebah. Keren nggak? Ini sekedar rumah-rumah lebah loh. Selain ada yang di depan yang cantik-cantik, ternyata mereka juga berumah yang sangat-sangat sederhana. Tapi mereka punya rumah sendiri loh ini. Mereka bikin rumah dari bekas pohon. Mereka bikin rumah sendiri dan lebah ini ternyata tidak nyengat tapi gigit. Ini
lebah yang istimewa lah di sini. Lebah dia punya rumah yang semacam ini dipelihara dengan baik sehingga mereka juga menghasilkan yang baik. Inilah rumah-rumah mereka. Kita bisa lihat di mana mereka membuat jalan sendiri, pintu sendiri untuk menuju rumah mereka. Ini salah satu lokasi di mana kita belajar tentang lebah. Salah satu lokasinya ada di sini. Kita belajar tentang bagaimana beternak lebahnya, bagaimana cara mempersiapkan tanaman-tanamannya. Nah, ini tanaman-tanaman penghasil bunga yang nanti akan menjadi bahan makanan lebah-lebah yang kita pelihara. Ada pecah koloni. Oh, harus tersedia jebakan Iya. untuk kalau terjadi pecah koloni dia punya rumah baru. Iya, jadi nggak pergi gitu loh. Nggak pergi. Ya, tapi tetap ada nggak pergi tetap. Tapi minimal kita ya menyediakan. Yang jelas lebah itu akan mencari tempat yang nyaman. Terus biasanya nanti kalau apa jenis kotak-kotakan jebakan ini dikasih ya contoh misalnya kayak gini. Ini bekas kayak gini itu lebih cepat ditempati daripada gini masih baru. Iya. Karena lebah itu dia penciumannya itu udah ini artinya sudah terkondisikan. Meskipun satu kotak dikasih satu tidak apa-apa. Oh gitu. Daripada nggak dikasih dia lebih cepat ya. Nah biasanya kalau orang yang nyari di liar, kalau misalnya dikata di sana itu ada nggak sampai 3 bulan biasanya nanti ada lagi. Ya balik lagi ya. Ada lagi meskipun sudah kita ambil. Iya. Soalnya nanti ada pecah koloni yang lain dia akan masuk tempat yang tadi. Lihat satu. Iya. Iya. Madu sarang. Iya. Madu yang masih di sarang dan belum diperas. Kalau dari 10 kilo madu sarang, itu bisa menjadi berapa kilo madu murni? Tapi saya belum tergantung ini sepenuh sisirannya itu full madunya juga itu pengaruhi juga. Tapi rata-rata misalnya 10 ya 6 kilo setengah dapat. 60% lebih. Kisaran itu predator dia makan itu kalau udah dapat udah pergi, kalau itu lebih jinak. Yang mana yang lebih jinak? Avis mellifera lebih jinak tapi lebih besar lebahnya. Kalau ini Avis serrana kalau ini kalau tutupin mati. Avis cerana. Sebenarnya Avis mellifera itu lebih cepat. Dulu masalahnya dulu 100 lebih cuma ada yang ngambil dibeli gitu. Jadi produksi dalam sebulannya tinggal ngalikan aja satu kotak udah 5 kilo lebih, tinggal dikalikan dengan 100 kotak gitu. Ya jadi nanti ini kalau pagi ya benernya ramai ini kalau pas pulang nanti bawa kanan kiri kayak kuning itu pivot. Tadi ada kalau tadi pagi ramai kelihatan ya kerja dari yang ini. Iya ada itu tadi kuning cerana ya. Ini harus halus karena ini lebahnya kalau terganggu memang nyengat. Jadi hati-hati. Ini kebetulan madunya sudah full jadi lengket.
coba kita colek madunya. Ya. Ini rata-rata kalau bagus ini 1,5 bulan, 3 bulan setengah itu bisa 5 kilo sampai 10 kilo dapat satu kotaknya. Rata-rata persisir itu bisa 1 kilo madu sarang. Iya. Yeah. Ini ada aturan-aturannya untuk di kandang lebah. Kayak sini. Mau ditutup masalahnya? Ada ayam. Iya. Apis serana, ini jenis apis serana. Apis serana. Ada ayamnya. Kalau ini lebah apis serana, ini yang nyengat. Ini juga rame nih dihinggapi. Ini santos merah itu lebih lama dibandingkan yang kuning. Itu nektarnya sebenarnya lebih lama ini, tapi melimpah yang kuning nektarnya. Tapi ini lama untuk layunya itu lama. Ini kebetulan ada satu rumah yang dikeroyok semut, jadi sama masnya rumah itu diamankan dengan kapur ajaib. Ini dioles dengan kapur ajaib di sekelilingnya dalam rangka mengamankan. Ternyata betul-betul harus telaten ini ya. Ini lebahnya lagi banyak-banyaknya ini pada berkerumun di sini, mengerumuni rumah-rumah lucu. Ini kayak rumah mode di Sulawesi atau di Dayak ini ya. Sulawesi ini kayaknya. Mereka masuk, ini mereka bikin rumah sendiri, bikin jalan sendiri, terowongan sendiri. Jos pokoknya. Ini log ori masih alam ya. Nanti kita potong pas kena telurnya itu di bawahnya sedikit. Nah, nanti dipasangi topping. Nah, nanti bekas tempat spot-spot madunya yang rasinya itu nanti sebagian dinaikkan atas. Jadi nah kalau misalnya mau dimasukkan kayak di rumah-rumah yang lucu-lucu itu nanti dibelah, diambil lebahnya dimasukkan sana telur-telurnya. Nah, awal misalnya contoh ini beli misalnya yang log ori ini masih alam. Ini pecah koloni juga. Ya. Kemarin sebenarnya bawah juga diisi. Makanya kalau kita budidaya itu nanti kita kasih kotak jebakan buat ya, nanti dikondisikan biar dia seneng. Nanti dikasih dalamnya kasih rumah proporisnya, rumah bekas-bekas rumahnya nanti. Nah, nanti dia kalau ada pecah koloni muncul ratu baru, dia akan mencari tempat. Makanya di atas-atas juga tak kasih itu juga. Muncul ratu baru. Iya. Ya. Pecah koloni. Kemarin ini contoh ini dapat ini. Nah,
sama pollennya. Kelinju. Ya. Ya. Pohon nangka itu resinnya. Resin. Pohon nangka, pohon mangga itu resinnya. Resin. Nyamplung, Terus karet kebu, yang getah-getahnya itu diambil resinnya. Ini akasia, ini kaliandra ya. pagoda yang ini. Nanti dia kalau pagi itu keluar cairan-cairan gitu, nah itu nektar itu. Manis. Kalau ini bunganya, kalau ini. Jadi akasia itu penghasil nektar. Penghasil nektar. Kalau pagi, kalau nggak hujan asik. Nanti bisa kayak gini. Malah bisa di atasnya gitu ya. Bisa nih ya. Gitu ya. Ya, mau dibuat bola atau mau dibuat rumah. Nah, nanti di bawahnya kasih lebah itu asik banget. Iya ya. Jadi kalau gini nanti enggak, artinya nggak bentuk. Pokoknya diturun dia tapi teman ini. Ya kalau sudah merambat nanti tinggal pokoknya kita tata. Ya bentuk apa? Dibentuk kayak apa itu bisa. AMP itu air mata pengantin ya. Yeah. Bunga yang tidak pernah putus. Ini bunga AMP ini lebah-lebahnya pada ngisep ini. Anti hujan nanti dijamin tersedia terus bunganya. Yeah. Dia berbunga terus ini, tidak putus perasaan saya. Ini bunga santos, bunga dombea, bunga air mata pengantin. Vegetasinya aja. Ini sampai 4.000 sama depan tadi. Coba dekat AMP Bu, kayaknya mau. Jadi yang penting di sekelilingnya itu banyak bunga, banyak bunga. Masalah ya. Nah ini ada apis serana Bu. Oh iya, ini lebih apis serana. Ya. Sebenarnya kalau ini apis serana biasanya pagi. Ya. Itu kayak yang tawon gula itu ya, tawon yang di dalam. Ini apis serana itu, ya. Yang harus kotak kecil. Bukan, kalau ini yang kotaknya agak besar. Ini lebahnya nyengat kalau itu. Iya. Wah ini kalau mau lihat sini rame bunganya. Sini. Air mata pengantin ini. Ini sebut kecil, bangkeng Mata lada. Nggak tahu apa ini, saya nggak hafal. Melati Belanda Bu, itu juga bagus, menghasil nektar juga itu. Melati Belanda, sebenarnya udah banyak yang berbunga kemarin itu. Melati Belanda, ada tak setagi juga. Legundi. Ini bidara, bunga bidara ya. Ini juga penghasil nektar, penghasil polen juga. Oh, berarti diurut kewe ya. Nah kalau ini legundi. Apa yang ini Mas? Legundi. Legundi. Ya ini juga selain tanaman obat juga
penghasil nektar juga, penghasil madu. Ini kalau agak pagi Orana lubis. Wah, ini sebenarnya di perbuahannya sudah banyak sekali nih. Ini apa itu? Orana lubis. Oh, Orana lubis. Wah, bunganya itu juga disenangi lebah juga. Untuk madunya itu cepat. Ibu kalau mau lihat ini yang bidara ini, Iya. ini juga Nektar. ini untuk resinnya. Untuk resinnya ya. Karat kebu. Oh, warnanya pink-pink itu. Dia kena hujan pun tidak hilang nektarnya. Oh. Kan dia menghadap ke bawah. Iya. Nanti lebah itu meskipun hujan masih Dombea caos sih. Lebah tak ini tuh. Iya. Oh, itu ujung. Air mata pengantin Sama bidara. Bidara juga ini. Itu lihat itu. Jadi pokoknya persediaan bunganya benar-benar melimpah ya. Nggih. Ini lebah jenis Trigona itama ya ini ya. Ini koloninya bagus, super ini. Pintu masuknya, madunya nanti di atas dalam sini madunya. Enggak, ini gigit ini. Madunya dalam sini. Ini belum lama ini baru sekitar 10 hari yang toppingannya ini. Jadi madu belum, tapi udah ada kantong madu, sudah sebagian udah ada yang isi. Baru ini sudah ada kantong madunya. Ini termasuk cepat ini, baru berapa hari aja. Harus pokoknya banyak pohon penghasil resin juga. Kalau pohon penghasil resin udah ada banyak itu, saya mangga banyak. Pohon mangga sama nangka ya kan. Kasih santos yang dikerumunin. Ini santos ya yang dikerumunin. Lebahnya ada lebah yang ini kecil ini Sarawakensis, ini Itama, ini Lepi. Nah, ini baru bawa di kanan kirinya ini serbuk sari bunga ini kecil. Ini kalau yang warnanya semua putih-putih Sarawakensis. Iya, yang kecil itu. Ya gini kalau nggak hujan lebih ramai lagi karena nektarnya itu luar biasa. Berarti kudu nyiapin istilahnya makanan pendukungnya harus siapin dulu. Baru Nabil. Baik, mari kita sekarang bertemu dengan Bapak Ali Maksun untuk belajar beternak lebah. Silakan Pak Ali yang mau lihat. Lebah dulu ya, jenis lebah itu banyak ya. Ada lebah Apis cerana, Apis mellifera, Apis dorsata, Trigona. Trigona itu juga banyak, ada Trigona levi, ada Trigona Sarawakensis, ada Trigona drecheri, ada Trigona itama, ada Trigona thoracea. Banyak sekali macamnya, tapi yang bisa dibudidaya itu Apis cerana bisa, Apis mellifera bisa. Kalau Apis dorsata ini masih agak sulit. Terus kalau Trigona kebetulan juga lebah ramah lingkungan, jadi bisa untuk dibudidayakan. Nah, ini contoh lebah yang jenis Apis ini yang Trigona itama ya.
Ini pintunya, pintu masuknya ya. Pintu masuknya. Ini Itu yang bikin sudah lebahnya sendiri. Ini lebah sendiri. Ini sudah kita budidaya. Bagaimana bisa memisahkan antara madunya sama telurnya kita pisahkan. Jadi untuk memanennya itu lebih mudah. Nah, ini kita lihat. Ya. Ini Nah, ini ada kantong yang sudah ditutup, ada kantong yang masih terbuka gitu ya. Contoh ini ya. Ini kantong yang sudah tertutup, artinya ini madunya sudah full, penuh. Nah, ini kalau yang masih terbuka kayak gini, madunya masih proses untuk diisi dan untuk buat kantong rumahnya itu, kantong madunya itu. Nah, kalau ini sudah rata-rata tiap bulan 1 liter 1 kilo sudah dapat ini. Karena ya kalau jenis lebah yang Trigona levi itu cara manennya dengan diperas. Kalau Trigona itama ini cara manennya pakai pipet sedotan itu atau alat itu mesin untuk penyedot madu sudah ada. Jadi tanpa merusak rumah lebah, jadi panennya nanti bisa lebih cepat. Bedanya dengan lebah-lebah yang Trigona levi, Trigona sarawackensis, Trigona dresseri itu kecil-kecil, jadi panennya diperas. Kalau ini panennya bisa disedot pakai mesin atau pakai pipet ya. Ya, sangat mudah. Terus jadi dia istilahnya nggak harus butuh tempat yang terlalu besar ya. Enggak. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit bisa, akan tetapi itu kita harus menyediakan tanaman-tanaman yang atau vegetasi biar lebah itu nyaman. Oh, gitu. Ya, contohnya misalnya vegetasinya kayak gini ya. Ini ada santos. Kalau nggak hujan ini sebenarnya madunya lebahnya banyak ini. Nah, ini kan habis hujan. Ya, ini santos lemon ini warna kuning. Nanti kita coba yang lain nggak apa-apa, nanti kelihatan lebah-lebahnya. Ini tanaman dari mana ini, Mas? Iya, ini baru pengembangan ini di Indonesia juga. Mudah sekali dengan sistem stek, potong terus nanti ditancepin, disungkup itu cepat sekali. Gitu ya. Nanti di belakang itu saya juga baru mengembangkan santosnya, juga tanaman-tanaman vegetasi yang lain. Yuk main tebak-tebakan. Ini rumah apa coba? Rumahnya lucu sekali kan? Lihat nih. Ini loh pemilik rumahnya. Ini loh pemilik rumahnya. Mereka itulah pemilik rumah ini. Hebat toh. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kita akan sambung lagi dengan kegiatan yang berbeda lagi. Mungkin kegiatannya sama, masih tentang memelihara lebah, tetapi pada bagian-bagian yang berbeda. Karena kita belum sempat untuk panen, belum sempat bagaimana mengolah madu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.